Ya keris itu kan ya sering kadang-kadang dimasalahkan masalah keris baru atau keris ordenan atau apa. Itu yang menjadikan suatu kendala. Tapi yang penting kita ini ya berusaha. Kita ini sebenarnya menawarkan nilai daripada seni dan Filosofinya. yang diajarkan oleh leluhur-leluhur kita. Hati-hati kalau keris baru atau keris kordena apa. Jangan, kita ini menawarkan sebuah seni, karya. Nah tinggal orang-orang yang berminat ini bagaimana? Dia belajar ke seni atau enggak? Kadang-kadang orang itu terobsesi oleh masalah mistisnya. Bukan masalah mistisnya. Kita bisa menghargai karya seni daripada leluhur itu, ya pasti para leluhur itu akan menyertai kita. Debat ataupun masalah tangguh. Menurut saya udah mulai zaman dulu, Bang. Ya. Apalagi sekarang. Contoh aja keris Mataram. Mungkin kita nggak hidupnya era Mataram. Debat ataupun masalah tangguh. Menurut saya udah mulai zaman dulu, Bang. Ya. Apalagi sekarang. Contoh aja keris Mataram. Mungkin kita nggak hidupnya era Mataram. Nah, filosofi itu sebagai tulisan. Jadi pada kehalusan dan cipta karyanya mumpuni supaya dibaca sebagai pembelajaran untuk mengaktualitas arti daripada filosofi. Kok aku iki bakulan keris Padahal dulu sempat kerja bukan keris, Bang. Cuma nggak bertahan, cuma berapa bulan gitu loh. Kembali ke keris lagi. Itu termasuk padahal aku nggak milih sebenarnya, Bang. Cuma didorong dengan didesak keadaan, hari balik ke keris lagi gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Sampamor dimanapun berada, mudah-mudahan diberikan kesehatan, rezeki yang melimpah dan segala urusan dipermudah. Amin amin ya robbal alamin. Oke sahabat Sampamor, malam hari ini kita kebetulan ada Bamat dan ditemani Kang Ades. Mungkin selama ini ada di tim kita di GSP Pemaharan dan Lelang, mungkin ada keluh kesah. Ini kebetulan ada suhunya nih Kang Ades. Iya. Gini loh Pak, apa pandangan Abang Mat nih menurut keluh kesah kita? Bukan saya aja tampaknya itu. Ya. Dalam arti gini, Mas Ades, ya kita kan sudah berusaha untuk menjalankan di dalam bidang kita. Masalah keris. Ya keris itu kan ya sering kadang-kadang dimasalahkan masalah keris baru atau keris ordenan atau apa. Itu yang menjadikan suatu kendala. Tapi yang penting kita ini ya berusaha. Kita ini sebenarnya menawarkan nilai daripada seni dan filosofinya yang diajarkan oleh leluhur-leluhur kita, yang waktu itu seperti empu-empu itu mencurahkan daripada suatu daya cipta karya seninya. Nah kita sebagai penerus, nah bagaimana kita ini untuk melestarikan itu? Tapi kita jangan takut dengan pembicaraan-pembicaraan orang lain, ya, supaya orang lain itu berpesan, hati-hati kalau keris baru atau keris kordena apa. Jangan, kita ini menawarkan sebuah seni, karya. Nah tinggal orang-orang yang berminat ini bagaimana? Dia belajar ke seni atau enggak? Belajar filosofi apa enggak? Nah, soal masalah keris baru itu juga jadi masalah. Ini ya, contohnya dipermasalahkan karena sekarang keris baru. Nah, kadang-kadang orang itu terobsesi oleh masalah mistisnya. Bukan masalah mistisnya. Kita bisa menghargai karya seni daripada leluhur itu, ya pasti para leluhur itu akan menyertai kita. Nah, karena kita ini berbuat untuk melestarikan, bagaimana untuk lewat budaya ini, ya tetap
leluhur itu menjampungi kita. Otomatis akan dilindungi. Nah, dilindungi. Jangan takut, tidak payu. Jadi kalau Ya. bahasa debat ataupun masalah tangguh, menurut saya udah mulai zaman dulu, Bang. Ya. Apalagi sekarang. Contoh aja keris Mataram. Kita nggak hidupnya era Mataram. Nah, bukan era Mataram. Jadi mulai dulu memang ada untuk penangguhan sendiri itu memang mungkin di dunia perkerisan mulai zaman kerajaan itu yang diperdebatkan memang. Maka waktu itu di era Mataram itu lahirlah ento-ento, lahirlah mutran. Mutran aja itu mutrani, Mbak. Dari empu kerajaan yang diakui oleh raja, di luar sana mutrani garapan empu yang diakui raja, namanya mutran. Pada era sekarang ini, Mbak, bukan istilah mutran, ada bilang kamardikan atau STW, terus keris baru, recet, koden, itu hanya beda bahasa aja. Cuma kadang miris di dunia perkerisan sekarang dengan bermunculnya pedagang-pedagang baru, Pak. Kadang sok bukan sok jadi pahlawan, sok ahli pusaka gitu loh, Pak. Pada debat ataupun masalah tangguh, menurut saya udah mulai zaman dulu, Pak. Apalagi sekarang. Contoh aja keris Mataram. Kita nggak hidupnya era Mataram. Itu ini kamardikan, ini sepuh, ini STW, ini koden. Padahal yang menjabarkan, yang menerangkan atau istilahnya edukasi itu belum mumpuni di bidang pusaka itu sendiri, Pak. Bahaya banget memang. Kalau dulu belum ada media sosial, kita lebih ini, Pak. Kita face to face tuh, Pak. Karena ini udah media sosial, ditonton orang banyak, maka orang yang mau nguri-nguri, niat awal mau nguri-nguri udah mulia banget itu, Pak. Dengan ketulusan, karena biar lestari peninggalan nenek moyang kita, akhirnya kan ragu, Pak. Yang benar ini yang mana? Nah, makanya gini, Mas. Dulu empu itu menciptakan benda yang umpama pesanan daripada naga. Ya ndak tulus ini murni. Ya pasti diduplikatkan. Nah, kita sebagai penerus bagaimana untuk melestarikan? Ya memang barang yang ori asli, ya langka. Nah, kita yang meneruskan. Coba sekarang orang mencibir, tapi tidak bisa berbuat kontribusi. Nah, masalah ini seni budaya ini menyangkut kehidupan hidup kalayak orang banyak. Nah, contohnya pengrajin ini, Mas. Nanti kan perkerisan ini supaya tidak jauh. Nah, mana ketergantungan daripada suatu kehidupan pengrajin ini? Ya kalau mengharapkan keris baru atau keris lama. Nah, keris lama itu kan sudah langka. Dicari di mana? Ya nggak bisa. Coba yang berbicara, oh ini kamardikan, oh ini keris baru, keris korden. Nah kalau yang asli buatan empu zaman kerajaan yang ditinggalkan, apa mampu dengan nilai harganya? Nggak mampu. Coba orang yang mencibir gitu, kasih uang 1 juta, suruh bikin sendiri. Ya nggak bisa, Bang. Bentuknya pasti nggak bisa. Pastilah. Karena teman-teman berani itu karena nggak bertatap muka, Bang. Jadi beraninya di belakang gitu loh. Jadi kalau aku boleh kasih saran memang buat teman-teman khususnya pedagang, Bang, ini, Bang. Jadi pakai etika sedikit lah gitu loh. Jadi kalau ngomong harus tahu imbasnya apa. Merubah mindset masyarakat pun sangat sulit juga, Bang. Lagi Mas Andi ya. Masalah keris baru kamardikan. Yang penting kita jiwa daripada filosofi.
Nah, filosofi itu sebagai tulisan. Jadi pada kehalusan dan cipta karyanya Empu ini supaya dibaca sebagai pembelajaran untuk mengaktualitas arti daripada filosofi. Betul. Bukan menyimpan keris terus mengharapkan secara mistisnya bisa mendatangkan uang sendiri. Yang tidak bisa. Berarti alangkah bijaknya ketika ada peserta lelang menanyakan manfaatnya, Nah, lebih baik kita jawab filosofinya. filosofinya. Kalau manfaat bisa nanti kalau imannya nggak kuat bisa jadi murtad atau musyrik ya Pak ya. Nah, ini sebenarnya ya seperti keris, sudah diciptakan dengan sehalusnya, digunakan secara pemikiran, tenaga, keringat. Jangan dilihat kerisnya. Kalau memang semua itu kembali ke niatan daripada satu yang menginginkan untuk memiliki keris ini, ya jangan lalai meliputkan daripada suatu kekuasaan yang maha kuasa. Contohnya sejarah Nabi Isa, Nabi Musa. Tongkatnya Nabi Musa itu kan tongkatnya untuk angon wedhus lah Mas Andi. Iya. Bahasa kasar ya. Tapi kenapa kok bisa membelah laut? Lah karena Musa itu diperintahkan oleh Allah Ta'ala waktu dikejar oleh Firaun. Pukulkan tongkatmu itu ke laut. Berapa tongkatnya ini yang bisa membelah laut? Ya laut sendiri ini yang diperintahkan oleh yang membelah. Nah, kan setelah ini dipukulkan, umpama Musa tidak ada perintah dari Allah, sampai 1000 kali gini-gini tidak bisa, sampai topol itu ya tidak bisa. Ya maka lebih baik kita jawab Filosofi. Biar ya itu sebagai pengetahuan. Nah, filosofi itu kan artinya ada kan. Ya, Seperti beras utak. Bagaimana rezeki kita melimpah ruah. Ya filosofi ini diaktualitaskan, ya bekerja dengan sungguh-sungguh. bukan ini ya menyembah pusaka tersebut. Bukan. Oh kita punya daya cipta, daya karsa, daya rasa, yang diolah. Nah, bukan diangan-angan, artinya diaktualitaskan angan-angan ini yang menjadikan keinginan. Bagaimana kok bisa menjadikan suatu lancar rezeki? Nah itu. Nah kebanyakan orang-orang gini yang permainan keris itu kan dihubungkan secara mistisnya. Mistisnya. Ya beli keris pengharapan nih. Oh ini omnya bisa datangkan beras. Ya ini kadang-kadang ini pembicaraan ini ya micin sebenarnya. Dimicin-micin. Melenceng ya Pak. Melenceng. Yang kita harus pelajari memang filosofinya memang. Makanya kalau kita lelang, Mbak, memang ini apa dikasih tahu sama Abah yang jelas kalau penonton atau yang join yang mau ikutan lelang pusaka itu selain daftar dulu biasanya ini harus dicermati dulu untuk pusakanya, dirasakan untuk aura atau energinya. Nah, itu haknya mereka. Kita tidak memaksa, Pak. Tidak maksa. Memang, kita berjual istilah nilai seninya. Ya betul. Sepakat. Nah nilai seninya itu dengan lewatan sampean-sampean ini yang memberikan jalan hal kehidupan pengrajin. Nah, makanya jangan mencipil. Belajar untuk berkontribusi. Dalam arti ya saya beli keris. Nilainya berapa? Ya kita untuk membantu berkontribusi. Pedagang. Urip muripi. Lah istilahnya orang Jawa urip nguripi. Nah itulah. Nah karena kamu membeli ini bisa memberikan kehidupan berapa orang ini. Nah kalau kamu sadar memberikan kehidupan bisa menghidupi, ya jelas. Sing kuwasa iku memberikan jalan kemudahan apa yang sama jadikan jalan usahanya. Yang jadi permasalahan memang ini apa
saya lihat di apa ya, karena maraknya medsos ini, penangguhan itu tadi, Pak, penangguhan. Iya. Sedangkan penangguhan memang ini katanya Abah itu memang dari dulu. Kita menangguhkan sebuah pusaka itu memang pakai estimasi. Nah, Karena kita tidak hidup di zaman itu. Benar kata Gini. Abah memang. Cuman penangguhan estimasi itu kan bukan dalam arti bendanya itu. Keris ini namanya keris apa? Waktu itu diciptakan pada eranya. iya, Eranya. betul, Nah kita kan era. duplikat. Era penangguhan. Heeh. Lah barang sing ngasih waktu zaman masa itu masih ada. Ya langka. Nah kita untuk menguri-uri meneruskan bagaimana secara budaya ini dikenalkan kepada generasi. Yang dipelajari hanya filosofinya ini. Nah bagaimana mengerti filosofi, arti filosofi ya diaktualitaskan ini. Nah, teori kan itu filosofi. Iya. Kalau tidak praktek, Kalau mana bisa? Berarti harus diaktualitaskan. Nah itu aktualitas itu berarti kan dipraktekkan arti daripada filosofi. Contohnya ya, tangan ini loh dua ini sudah ada. Orang bisa menyebut Asmaul Husna. Sampai tidak tahu ini berapa kalau Arab. Ini berapa? 81. Kalau ini 91 ditambah 18 berapa ini? 99. Satukan ini dengan jalankan dengan rasa kasih sayang. Bertindaklah kamu. Insya Allah Allah memberikan kemudahan-kemudahan. Nah kita bertindak apa, mengerjakan apa-apa dengan apa? Dengan ini. Nggak mungkin dengan mulut gini. Ya kalau nggak punya tangan itu. jangan hanya menilai ya, Pak. Jangan menilai. Jangan mencemooh. Jangan. Kalau bisa kamu bisa berbuat lah. Berguna untuk kehidupan yang lain. Ya, itu memang haknya orang-orang. Punya pendapat, ya hargai aja. Kalau seperti kita ini kayak Ades, terus saya nih Bang, kan mulai dari kakek ya. Ya. Mulai kakek udah di Surabaya. Kalau Mbah Yud masih belum Mbak, masih pedagang masih di kalau Mbah Yud. Cuma Mbah Yud udah di Surabaya Bang. Jadi kuburannya ada di sini. Jadi sempat terlintas kalau malam gitu sendirian Bang. Lah iya. Kok aku iki bakulan keris ngono lho. Padahal dulu sempat kerja bukan keris Bang. Cuma nggak bertahan, cuma berapa bulan gitu loh. Kembali ke keris lagi. Itu termasuk padahal aku nggak milih sebenarnya Bang. Cuma didorong dengan didesak keadaan, akhirnya balik ke keris lagi gitu loh. Jadi kalau dihitung udah generasi ketiga Bang. Dari Mbah ke Bapak terus ke saya Bang ya. Memang berusaha kerja lain di luar keris, tetap balik ke keris lagi. Ya. Berarti apa termasuk makom itu? Ya bukan dalam arti makom, itu ya sebagai melestarikan penerus daripada kakek nenek moyang kita. Padahal aku udah berusaha Bang. Loh iya Mas Nanti. Sampai sekarang pun kayak Galuh anak saya, sampai tak sekolahin di saus rokok toh. Ya ini terus mencoba terus Bang. Lah Ades. Malah ini kuliah Sama di apa jurusan apa kamu? di Fakultas Ekonomi, Pak. Ekonomi. Cuman sudah kayak Abah Hamdi memang sempat kerja di luaran sana, cuman di luar sana itu anehnya ketemu sama yang punya pusaka gitu loh. Yang nggak bisa ngerawat dulu Pak. Kayak ada panggilan-panggilan apa ya yang nggak bisa dijabarkan loh Pak. Ya itulah sebagai panggilan rasa. Panggilan rasa. Nah, jadi sampai melihat hal benda ini
kok nggak terawat. Nah kan tersentuh hati sampean. Nah terus akhirnya ya kalau memang tidak dirawat kita. Nah sampean menghargai hasil karyanya ini lah ya. Leluhur kita itu bangga. Ya artinya jangan bangga kepada leluhur. Nah, sekarang kan banyak orang itu bangga karena leluhur, tapi tidak membuat jadi bangganya leluhur. Bangganya leluhur. Ya karena apa, sepak terjangnya inilah tidak seperti yang diharapkan oleh leluhur. Nah, soal masalah mistis goib, jangankan keris berbentuk besi yang terbentuk tercipta ini. Karena ini teman saya itu gasak sama orang lain, musuh lah. Nah, akhirnya bilang sama saya, oh ya, ayo tak ambil nasi ujian panggang ayam itu. Ya. Kangen. Apa namanya? Ini. Nanti saya berucap gini, set begitu, Allahu Akbar, tancapkan. Lalu terus bilang, baik keris apa tak cekel lho, cuma tidak cekel itu sujen. Kan ini kan bukan urusan kita, urusan yang Maha Kuasa. Kalau memang yang Maha Kuasa menghendaki. Sujen jadi keris, mau apa kita? Saya nggak bisa. Itu kehendak izin Allah. Seperti saya ceritakan Nabi Musa tadi. Nah tongkat ini kan tongkat untuk apa? Ngomong wedus. Tapi diperintahkan oleh Allah, pukulkan ke laut. Buka laut. Masuk jalan. Begitu sampai di tepian, pukulkan lagi. Dia tenggelam Fir'aun. Nah, soal masalah urusan keris. Lah etikanya kita ini bagaimana kita bisa menghargai daripada hasil dari cipta karya seninya para leluhur. Leluhur itu bangga. Walaupun ini keris baru atau keris lama. Yang penting zaman hargai, zaman hormati, zaman rawat, zaman nilai itu loh. Wah. Ya tidak semudah sih menggoreskan pamor-pamor itu. Ayo. Bukan dicat itu, Bang. Nah, bukan dicat. Ayo sih mencibir mencemooh itu. Suruh bikin. Kasih uang 1 juta. Bikin lo keris ini. Udah pamor apa sak karepmu. Buka pamor tul-tul baru apa. Tidak akan bisa. Jangankan 1 juta, Bang. Verset buat taruhan berani. Nah, Tapi aku pilih orang yang pandai mencibir loh. iya. Yang sok jadi malaikat tapi hatinya iblis. Nah, Wah. Lo wani, itu verset be kebanyakan. kucing. Kebanyakan. Gitu. Cuma gini bang, Bahasanya kan gini bahasa guyon kowe. Wa qulu ala ulama ala qaulu doyan kowe lupa. Saiki akeh wong ngomong kaya ulama nek ngomong. Tapi sembarang doyan kowe kaya luwak. Tapi Sembarang luwak kolu itu kaya masih luwak. baik. Contohnya luwak. Pekerjaan itu mencuri kopi. nah, Iya. Ah. Tapi kopi yang berkualitas. kopi paling mahal bro. Nah, Kopi loa. Saudara di sana. lah karena apa? Dimakan tapi terpilih. Makan terpilih. Bijinya itu. Lah kena keluar kotoran, ada enzimnya luar. Lagi rasanya harum enak mana? Nah, ini kandungan tai luwak ini masih enak ini. Jadi kalau bilang keris Kamardikan itu bang, memang PR besar bagi pelaku seperti kami. Ya. Memang sulit untuk merubah mindset masyarakat bang, pecinta pusaka, karena di otak mereka udah yang dicari itu yang tua, yang konon katanya gini, bisa begini, bisa begitu. Jadi sangat miris sekali mulai dulu memang keris Kamardikan entah itu baru atau STW yang orang bilang itu memang dipandang sebelah mata. Ya. Sampai sekarang mbak, 2006 pas launchingnya buku Pak Haryono itu memang sempat ramai. Visi misinya itu memang supaya keris Kamardikan diterima oleh masyarakat, bahkan sampai ekspor bisa Yeah. ekspor. Ternyata gagal
Karena di mindset masyarakat pecinta pusaka itu yang dicari yang konon katanya dia percaya dongeng, Nah, bisa gini, Nah. nggak mau belajar filosofinya. Itu sangat sulit, Bang. Mungkin ada trik atau saran buat pemerhati pusaka, Bang, biar nggak dipandang sebelah mata. Contoh dulu era Mataram yang sempat tadi aku ngomong, Bang, kan ada mutran, ada ento-ento, sampai sekarang dicari orang. ya. Kenapa keris sekarang Kamardikan yang dibikin sekarang dengan teori yang sama kok dipandang sebelah mata? Itu loh, itu PR besar memang bagi kita pelaku. Memang jualnya ya jual keris, nggak ada lagi gitu loh. Ya, pelaku. Cuma gini Mas Andi, tinggal orang-orang ini yang berniat untuk mengoleksi. Itu tujuannya apa? Ya satu, untuk melestarikan. Kedua, bagaimana kita menghargai daripada hasil karya leluhur dan bangsanya ini. Itu aja. Jangan istilah berharap. Saya beli keris ini supaya ada gini. Jangan berharap ke sana. Ya mudah-mudahan teman-teman sahabat Sampamor bisa sadar, Bah, dalam artian keris ya keris gitu loh, Bah. Ya. Bukan suatu keris yang diagungkan itu adalah Tuhannya Ya. yang dipuja. Yang perlu dipelajari kan filosofinya Filosofinya. dan bisa mengaktualitaskan. Dan bukan hanya keris-keris yang tua aja kan. Ya. Iya. Intinya. Dan bagi para pelaku seperti kita, pelaku namanya. Iya. Ya, bakul. Pelaku pasar. Jangan ini loh apa, jangan gampang menilai apa ya sesuatu Yang belum pasti. yang belum pasti. Ya belajarlah. Terus belajar. Untuk berkontribusi itu Jangan aja. gampang menjudge seseorang itu ini apa ya, menilai buruk. Ya. Karena belum tentu hal yang kita omongkan tentang keburukan itu kita itu lebih apa ya, lebih baik dari orang yang kita omongkan itu. Kan di dalam keris itu ada nilai-nilai tersendiri, Pak. Ya. Jadi clear malam ini, unek-unek Mas Hades sudah dijawab sama Mbak ya toh. Ya, unek-unek anak-anak juga. Dan jangan lupa terus saksikan konten-konten kami dengan Bamat atau narasumber yang lain. Terus semangat. Mungkin cukup Mbak ya, matur nuwun kula Pak. Iya, jami-jami. Rawi pun. Oke, terima kasih sahabat Sampamor. Terus ikuti konten-konten kami. Semangat nguri-nguri budaya. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. GSP Mania, Salah. jos sak Sak lawase. lawase.